Orang-orang tahun 98 yang bergerak aktif sekarang maaf sudah tua-tua, sudah 50 tahun ke atas. Rata-rata inginlah ke depan itu hidup enak, paling tidak punya simpanan, maka juga menjadi bagian dari job seeker. Saya boleh cerita ke belakang ya, sebelum 65 ya, bagaimana yang disebut, kita lihat aja pemilu 55 misalnya, bagaimana partai-partai membangun relasi sosial dan politik kepada massa di rakyat. Pada waktu itu rata-rata partai politik modelnya itu punya ormas-ormas ya, mau PNI, mau uh, waktu itu NU, mau PKI, atau mau Masyumi, atau mau Partai Sosialis atau yang lain. Itu rata-rata mereka punya istilahnya kaki, punya ormas-ormas. Ormas inilah ada ormas tani, ormas buruh, ormas pemuda, ormas perempuan, dan lain-lain. Apapun namanya ya, semua punya. Nah, mereka inilah yang menjadi kaki bergerak di bawah, ke kampung-kampung, ke desa-desa, dan sebagainya. Untuk apa? Kalau saya perhatikan kadang-kadang sederhana, pada waktu itu banyak buta huruf. Mereka melakukan pendidikan untuk pemberantasan buta huruf. Dan macam-macam. Bahkan yang pemuda itu yang menarik. Mulai dari kesenian sampai macam. Jadi bagaimana partai ini bekerja melalui ormasnya untuk melakukan pendidikan politik yang dimana bukan pendidikan politik dalam arti uh, politik secara langsung, tetapi politik warga. Apa masalah warga dan bagaimana menjawab. Atau bahasa sekarang mungkin proses-proses literasi politik itu diajarkan. Nggak hanya politik, ekonomi politik ya. Keduanya itu diajarkan, dibangun. Sedemikian rupa, muncullah di situ kader-kader. Orang-orang yang terdidik oleh proses ormas tadi. Dan disitulah ormas menseleksi. Dan disitulah pada saat pemilu, partai-partai sudah punya kader-kader yang tinggal dididik lagi lebih atas lagi karena waktu itu yang saya pelajari pada riset-riset saya mengenai partai-partai di masa lalu, rata-rata partai bukan ormasnya, ormas punya model pendidikan, partai juga punya model pendidikannya tentu berbeda karena di sini eh, apa model pendidikannya adalah bagaimana apa itu bicara soal mekanisme negara, konstitusi dan sebagainya dan sebagainya. Nah kader ini dididik, maka begitu pemilu mereka inilah yang kemudian apa ini? Kalau sekarang itu Islam menjadi kandidat caleg, kandidat caleg ya pada waktu itu terutama caleg karena presiden kan belum dipilih secara langsung seperti sekarang. Artinya partai punya daftar list. Inilah caleg-caleg calon anggota legislatif yang harus kamu pilih. Nah, nggak perlu lagi banner-banner seperti yang Anda lihat tadi dari Tangerang sampai Bintaro yang banyak sekali. Nggak perlu lagi seperti itu. Masyarakat ini sudah tahu nyoblos siapa karena apa? Relasi ekonomi politik sehari-harinya. Jadi mereka sudah kenal siapa yang harus dipilih gitu loh. Nah, itu beda jauh dengan sekarang. Reformasi aja deh sekarang. Kita tidak pernah kenal siapa caleg kita. Maka mereka harus eh, eh, nunjukin diri pakai banner dan mencoblos. Satu lagi yang penting yang tadi sejak saya katakan, yang mendasar partai politik tidak terreformasi dalam arti partai politik saat ini sesungguhnya tidak punya kaki di bawah, tidak punya ormas yang bekerja di masyarakat, yang membangun relasi ekonomi politik, yang menjawab masalah-masalah ekonomi politik rakyat di bawah. Nggak pernah ada. Mereka baru berpolitik dalam tanda kutip sebagai tim ses kandidat-kandidat tertentu yang kandidat ini memang tidak pernah dikenal di kalangan warga eh, sehari-hari ya dalam ekonomi politik sehari-hari itu nggak kenal. Maka kemudian politik banner, sorry, metode banner itulah yang kemudian muncul. Dan saya lucu di Sumatera saya memperoleh mendapati sebuah banner caleg perempuan yang tulisan di bawahnya adalah adik kandung mantan seorang gubernur. Nggak usah saya sebut di daerahnya. Loh ngapain gitu loh, kok yang dipamerkan saya saudara kandung gubernur A, B, C gitu loh.
Jangankan bicara program, jauh sekali. Jadi apa? Ini bukan fenomena, tetapi ini adalah konsekuensi dari partai politik yang tidak punya kaki di masyarakat. Kaki yang menjawab problem ekonomi politik tadi ya. Nah, kalau partai itu menang, seharusnya partai ini kan membawa aspirasi dari problem ekonomi politik yang sehari-hari sudah dikelola oleh kandidat-kandidatnya di bawah bersama rakyat tadi ke atas kan, dan itu kemudian menjadi policy-policy nasional. Nah, partai politik sekarang kan tidak punya kaki satu, dan kemudian menjadi tidak jelas program nasionalnya nanti mau menjawab apa. Anda tahu, mohon maaf, sejak 2004 deh, mungkin 1999 saya masih kurang memperhatikan, 2004 deh. Capres-capres ini saking tidak tahunya harus melakukan program apa kalau yang terjadi kan mengumpulkan para ahli, akademisi kayak apapun lah, yang ada dokter atau para aktivis-aktivis yang menjadi tim ses, dikumpulkan untuk misalnya, tolong dong buatin apa program ekonomi kerakyatan, apa program kaitannya dengan perempuan, gender-genderan itu, apa kaitannya dengan minoritas. Semua disuruh bekerja. Kemudian nanti ada tim yang menseleksi, ini yang menjadi program yang diperdebatkan di dalam debat-debat capres-capresan. Kan nggak mengerti. Karena problem-problem yang disusun dari para ahli tadi, ini kan sekali lagi tidak mencerminkan problem di masyarakat. Karena tidak semua yang disebut para ahli, mereka adalah peneliti yang tahu di bawah dan juga bukan orang yang melakukan pengorganisiran masyarakat di bawah. Jadi kemudian capres-capres ini, walaupun menjadi presiden, atau caleg-caleg ketika menjadi anggota legislatif, sesungguhnya tidak punya kosong di kepalanya. Mereka kulaan. Tolong diformulasikan programnya harus apa. Begitu juga caleg. Maka jalan pendek, istilah coblos saya, itu adalah bahasa, bukan bahasa minimal ya. Itu adalah menunjukkan kalau kita mau pakai analisis semiotika atau tanda-tanda atau apa-apapun ya, itu menunjukkan kekosongan arah program lah ya, yang paling dekat arah. Yang kedua, yang lebih gede lagi adalah ideologi politik. Nah, itu kosong. Coblos saya itu menunjukkan tanda-tanda kekosongan ideologi politik dan program. Setelah jadi caleg atau sebelum jadi caleg itu persiapannya apa? Nggak ada. Dan ditambah karena caleg ini diambil-ambil dicomot secara paksa atau karena punya uang tadi ya. Atau kalau nggak punya uang dicomot aja sekedar formalitas. Mereka juga nggak tahu harus apa. Yang penting menang dan nanti punya pekerjaan di legislatif. Kadang-kadang saya menyebut sekarang ini gila orang pada nyalek sebagai job seeker ketimbang sebagai politisi. Job seeker itu apa? Nggak punya visi misinya ya nanti dapat jabatan, dapat tunjangan, maaf, dapat apa itu gaji yang tinggi dan lain sebagainya. Jadi coblos saya itu menandakan mereka adalah para job seeker, sudah job seeker politik. Nah, job seeker ini ada kontestasi di dalam pasar kerja yang namanya pemilu. Nah, dan partai politik ini maaf ya, maaf saya tidak tanpa mengurangi rasa hormat terhadap siapapun yang ingin berpartisipasi di dalam proses elektoral ini. Tapi bukankah memang pada akhirnya job seeker yang terjadi? Dan job seeker ini bisa keluarga, bisa non keluarga siapapun ya. Nah, partai juga ditunjang oleh partai politik yang tadi. Partai politik sekarang ini masih partai politik warisan partai mengambang. Orde Baru kan membuat dipolitisasi massa dan partai politiknya ya. Dan itu terwariskan sampai sekarang sehingga partai politik yang ada saat ini tidak punya ideologi politik apapun bahkan program. Tadi itu program itu pulaan mengumpulkan dari para ahli yang itu belum tentu connecting dengan problem masyarakat di bawah. Nah, makin ke sini makin seperti itu gitu loh, Mas. Pemilu sebelumnya kan masih ada, ya. Pemilu sebelumnya mungkin terkena juga oleh
euforia terhadap Jokowi yang ada pencitraan populis ya. Sehingga kemudian ada program-program jaminan sosial dan sebagainya. Nah, di pemilu sekarang Jokowi kan sudah mengambang ya, mengambang ini. Mengambang dalam arti dia tidak menjadi bagian dari kontestan politik, tetapi dia ingin bermain politik atau menjadi bukan negarawan ya, ingin mungkin menjadi making power ya, apa menjadi sorry, power maker ya, karena dia ingin program-programnya tetap berjalan atau apa. Saya nggak mau masuk ke ranah alasan-alasan objektif dan subjektifnya, nggak ada sana. Tapi setidaknya dari capres kandidat yang ada sekarang dan juga calegnya itu tidak ada yang mempromosikan slogan yang populis. Saya anggap aja deh slogan yang populis itu satu. Yang kedua, 19 2019 sampai ke sini gerakan-gerakan sosial apakah berupa NGO atau apapun yang lain atau serikat-serikat itu macet. Mati suri kalau saya bilang. Mati suri di dalam melakukan mengisi pendidikan politik. Salah satu contoh di pemilu 2014 atau bahkan 2004, 2009, 14, 19. Saya masih melihat organisasi perempuan, mau LSM kayak mau serikat, organisasi tani, buruh dan lain-lain, itu rajin memberikan pendidikan politik kepada sektor-sektornya. Rajin, banyak. Pemilu sekarang nggak ada. Sama sekali nggak ada program-program pendidikan politik. Nggak ada. Saya nggak tahu apakah karena donor nggak memberikan atau sudah lesu mati suri. Nah, ini kan kalau bicara terutama LSM kan ada kaitannya juga dengan donor. Nggak ada. Jadi tidak ada, jadi tidak ada sumbangan dari gerakan juga untuk memunculkan slogan-slogan yang populis lah. Saya anggap aja populis lah. Yang misalnya soal jaminan sosial atau yang lain. Nggak ada. Pendidikan politik kosong. Menjelang pemilu. Apalagi jauh-jauh sebelum pemilu. Itu nggak ada. Kosong. Terlepas Oke. dari soal COVID. COVID jangan dijadikan satu alasan ya. Tetapi sekarang kalau ada COVID deh. Mulai dari COVID. Itu kan terjadi kehancuran fundamental ekonomi. Termasuk banyak orang mengalami PHK. Yang bicara itu aja nggak ada. Nah, dan gerakan juga tidak begitu karena gerakan sekarang semua lesu. Orang-orang tahun 98 yang bergerak aktif sekarang maaf sudah tua-tua, sudah 50 tahun ke atas. Rata-rata inginlah ke depan itu hidup enak, paling tidak punya simpanan, maka juga menjadi bagian dari job seeker. Mohon maaf sekali lagi tanpa mengurangi rasa. Masuk tim ses, Mbak. Iya, menjadi tim ses ya, dan berharap nanti dia kecipratan lah dapat apalah bagian-bagian. Karena sudah mau menjelang masa tua kan ya nggak mau kere-kere banget lah ya. Ini yang digerakkan ya. Inginlah ya ada simpanan-simpanan. Mohon maaf Oh, tanpa mengurangi rasa hormat kepada oke, semua kawan-kawan. Pak Yud. Tapi Ah, itu hmm, real yang terjadi. ya.